Creepy Teletubbies. Apakah di antara kalian ada yang pernah nemu gambar ini berkeliaran di internet? Udah pasti kalian bakalan tahu semua dengan foto yang curse satu ini. Jadi ini adalah sebuah foto yang memperlihatkan salah satu karakter Teletubbies yakni Po yang kelihatan sangat suram sekali. Maksudku, kalian bisa lihat sendiri bagaimana kondisi Po yang sangat memprihatinkan itu. Proporsi badannya yang sangat tidak normal, seluruh badannya yang meleleh, dan bahkan wajahnya yang sangat tidak nyaman sekali. Diperkirakan kalau patung itu lebih tinggi dari manusia normal. Lantas sebenarnya dari mana asal foto creepy ini? Ternyata patung sculpture itu adalah sebuah karya seni dari seorang artis yang bernama Kupilar. Dia pertama kali mempostingnya pada tahun 2021 di Instagram dan mendisplay patung tersebut di kampus Bogazici, Istanbul, Turki. Jadi intinya, patung creepy tersebut hanyalah murni untuk kepentingan artistik saja. Ruangan mulut creepy. Jadi ini ada sebuah foto misterius yang memperlihatkan sebuah ruangan yang sangat aneh. Terlihat ada 3 orang yang sedang memasuki area yang sepertinya berada di dalam mulut manusia. Bisa dibilang foto ini tidak terlalu creepy, namun suasana di ruangan ini kelihatan sangat aneh dan tidak nyaman sekali. Kalian bisa melihat kalau bangunan itu seperti terbuat dari material daging manusia. Seperti dindingnya yang terbuat dari gusi manusia, ada ornamen gigi manusia yang berukuran besar, dan ada sebuah tonsil kalau nggak salah. Ditambah lagi kayak ada sesuatu yang mirip dengan lidah di situ. Dan ini adalah versi foto lainnya yang memperlihatkan dengan lebih jelas lagi bagaimana isi ruangan tersebut. Dengan semua keanehan ruangan tersebut, sebenarnya dari mana asal foto ini? Ternyata foto tersebut adalah acara grand opening dari Museum Corpus yang dihadiri oleh mantan Ratu Belanda yang bernama Ratu Beatrix pada tahun 2008 di Belanda. Museum Corpus adalah salah satu museum yang sangat unik di dunia, di mana kalian akan menelusuri museum tersebut dengan berbagai wahana yang interaktif. Tema dari museum ini adalah mekanisme organ dalam manusia, seperti bagaimana kerja otak, organ pencernaan, ginjal, dan area mulut yang aku sebutin tadi. Jadi ya begitulah kira-kira. SCP-173. Ini adalah sebuah foto yang sangat terkenal sekali. Mungkin jika di antara kalian ada yang ngefans dengan lore SCP, pastinya kalian udah tahu foto ini. Jadi foto ini memperlihatkan sosok entitas yang kita kenal sekarang sebagai SCP-173. SCP-173 adalah salah satu entitas yang dikurung dalam SCP Foundation. SCP Foundation ini bertugas untuk menjaga beberapa entitas, objek, atau anomali yang bisa membahayakan umat manusia. Salah satu entitas itu bernama SCP-173, atau julukannya adalah The Sculpture atau Peanut. Jadi makhluk ini adalah patung beton yang sangat berbahaya, sangat cepat dan mematikan, yang hanya bisa membunuh korbannya jika dia tidak diawasi. Saking berbahayanya, makhluk ini diklasifikasikan sebagai kelas Euclid. Makhluk SCP-173 ini kelihatan sangat tinggi sekali, dan dia kelihatan tidak bergerak sama sekali, karena emang makhluk ini adalah sebuah patung. Lalu dari mana foto ini berasal? Awalnya foto ini muncul di 4chan pada tahun 2007. Foto itu diposting oleh user tersebut bersamaan dengan deskripsi dari entitas SCP-173 tersebut. Ini adalah untuk pertama kalinya SCP-173 diperkenalkan di internet, dan patung tersebut adalah hasil karya seni dari seorang artis bernama Izumi Kato. Dia membuatnya pada tahun 2004. Jadi orang inilah yang membuat the original patung SCP-173 yang kita kenal sampai sekarang. Bahkan beberapa karya patungnya juga mirip-mirip dengan SCP-173. Begitulah origin dari foto SCP ini, The Uncanny Human. Berikut ini adalah sebuah foto yang memperlihatkan sebuah humanoid yang agak gimana gitu ya. Yang jelas foto ini kelihatan sangat curse sekali. Aku yakin kalian pasti berpikiran hal yang sama. Jadi foto ini menampilkan ada entitas yang mirip sekali dengan manusia, yang wajahnya sangat bikin tidak nyaman sekali. Foto ini telah berkeliaran di internet selama beberapa dekade. Banyak orang yang penasaran sebenarnya dari mana asal gambar ini. Ternyata gambar ini berasal dari klip sebuah video YouTube ini. Jika ditranslate, video itu berjudul NNN Special Broadcast. Video ini sudah ada di YouTube sejak tahun 2007, dan beginilah videonya. Jadi video atau broadcast itu menampilkan banyak nama-nama serta umur masing-masing, dan juga muncul sebuah teks yang kalau ditranslate jadi "That's all for tomorrow's victims". Lalu muncul sebuah klip yang memperlihatkan humanoid itu di sela-sela durasi, beserta muncul foto Jeff the Killer. Tapi tetap saja origin dari gambar tersebut masih belum terjawabkan, karena gambar ini adalah hasil editan, terutama di bagian kepala. Kalian pastinya notice akan hal itu. Lalu para user Reddit tidak sengaja menemukan sebuah blog yang bernama Black Hole Reviews. Blog ini membahas tentang recap film Ju-on: The Curse beserta beberapa gambar klip dari filmnya, dan akhirnya kita bisa menemukan origin dari gambar tersebut. Makhluk itu sebenarnya adalah salah satu hantu bocil dari film tersebut, dan kepalanya diedit diganti dengan kepala robot Jepang ini, yang mana wajahnya mirip dengan tipikal Uncanny Valley. Jadi ya begitulah gambar misterius ini terungkap. Peace to meet you. Kalian pasti akan merasa sangat tidak nyaman jika melihat foto pria satu ini. Bukan hanya kalian saja, aku sendiri juga tidak nyaman melihatnya. Jadi ini adalah sebuah foto yang dijadikan meme yang bernama Peace to meet you. Meskipun foto ini dijadikan meme, aku merasa foto ini merasa tidak cocok sekali dijadikan bahan meme, karena kalian bisa lihat
lihat sendiri kalau ini sangat disturbing sekali. Nampak ada seorang pria yang kedua matanya, hidungnya, sampai mulutnya yang dipenuhi oleh kacang polong. Dan entah kenapa foto ini begitu menjijikkan. Bahkan aku sendiri tidak pernah melihat meme ini sama sekali. Jadi sebenarnya apakah foto ini menyimpan sesuatu yang gelap atau apakah ada maksud terselubung dari foto yang aneh ini? Ternyata foto ini untuk pertama kali muncul di internet pada tahun 2021 oleh seorang fotografer yang bernama Jeff Mermelstein. Dia memposting foto dirinya sendiri yang wajahnya dipenuhi kacang polong di Instagram. Tujuan dia melakukan hal aneh ini adalah untuk kebutuhan artistik saja. Bahkan dia juga melakukannya dengan sayuran lain. Dan stylenya juga mirip-mirip seperti ini. Sangat aneh sekali. Jadi ya begitulah kira-kira. Cursed Teddy Bear. Jika kalian udah berkeliaran di internet di waktu yang cukup lama, pasti kemungkinan besar kalian pernah nemu gambar terkutuk satu ini. Ya, ini adalah sebuah teddy bear yang berbeda dengan yang pernah kalian temui sebelumnya. Umumnya teddy bear akan berbentuk sangat lucu dan sangat ramah dengan anak-anak. Namun beda cerita dengan yang versi satu ini. Kelihatan kalau mulutnya sangat tidak beres di sini. Ini bukanlah teddy bear yang aku kenal. Mulut itu kelihatan ada banyak gigi yang mirip dengan gigi manusia. Gara-gara ada tambahan mulut aneh itu, teddy bear ini jadi nampak sangat menakutkan. Aku yakin tidak ada anak-anak yang berani menyentuh benda terkutuk ini. Dan anehnya, tidak hanya teddy bear ini saja yang memiliki fitur mulut ini, melainkan ada banyak sekali berbagai boneka yang memiliki style mulut yang sama. Lantas sebenarnya dari mana asal boneka-boneka ini? Ternyata boneka-boneka yang memiliki mulut creepy tersebut berasal dari postingan Facebook yang bernama Meow Wolf. Jadi Meow Wolf adalah sebuah pameran karya seni di Las Vegas pada tahun 2019, dan salah satu postingannya mengatakan kalau boneka dengan mulut creepy tersebut bertujuan untuk mengedukasi anak-anak tentang kebersihan gigi. Intinya boneka-boneka dengan gigi manusia tersebut sengaja dibuat untuk mengajari anak-anak bagaimana membersihkan gigi mereka dengan baik dan benar. To like horse. Jadi ini ada sebuah gambar atau bahkan GIF yang mungkin kalian udah familiar di internet. Bisa dibilang gambar kuda berkaki dua ini sudah ada di internet di waktu yang cukup lama. Bahkan aku sendiri udah nemu gambar ini waktu dulu. Gambar ini memperlihatkan seekor kuda yang sangat aneh sekali, yakni seekor kuda dengan kedua kaki saja. Jadi ini miriplah dengan kucing berkaki dua yang mungkin kalian juga pernah lihat sebelumnya. Seperti yang aku bilang tadi, kalau gambar ini ada juga yang versi GIF, yang kebanyakan digunakan untuk bahan editing video Try Not to Laugh Challenge, yang mana ini sangat populer pada era tahun 2020 ke bawah. Dikarenakan hal ini, aku sangat penasaran sebenarnya apa asal-usul dari gambar kuda berkaki dua ini. Ternyata GIF kuda berkaki dua ini sudah ada di YouTube sejak tahun 2007. Video itu berjudul Retarded Running Horse Original, dan zam, total views-nya adalah 60 juta. Tapi video tersebut tidak menjawab dari mana asal kuda ini. Ternyata kuda ini juga pernah dijadikan background website YGMND pada tahun 2005, yakni sebuah website komunitas meme jadul, hingga mencapai kesimpulan kalau kreator original dari kuda ini masih belum ditemukan hingga sekarang. Namun banyak orang berspekulasi kalau gambar ini berasal dari 4chan, tapi tidak diketahui siapa akun yang membuat kuda ini. Realistic SpongeBob. Kalian pasti tahu dengan gambar SpongeBob yang versi realistis ini. Gambar ini bisa dibilang sudah ada di internet di waktu yang cukup lama, yakni sekitar 2017. Penampilannya emang kelihatan lebih HD sih, tapi di sisi lain kelihatan sangat creepy. Jadi yang membedakan dari SpongeBob yang versi asli adalah penampilannya yang menyerupai manusia. Kalian bisa perhatikan sendiri kalau SpongeBob versi realistis ini kelihatan sangat disturbing sekali. Ini dikarenakan fitur manusia yang digabungkan ke dalam SpongeBob ini, seperti memiliki kedua telinga, hidung yang normal, giginya juga mirip manusia, dan memiliki kulit seperti manusia. Bahkan beberapa lubang di wajahnya ini sangat mengganggu sekali. Lantas sebenarnya dari mana asal gambar SpongeBob creepy ini berasal? Setelah aku telusuri, ternyata gambar ini merupakan sebuah model 3D karya seorang artis yang bernama Miguel Vasquez. Dia tidak hanya membuat SpongeBob saja, melainkan Patrick, Squidward, Tuan Krabs, dan bahkan banyak sekali karakter kartun yang dibuat jadi disturbing olehnya. Ini ada sebuah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Bayangin aja kalau kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di real life. Apa yang akan kalian lakukan? Subliminal Message Girl. Ngomongin tentang SpongeBob, kalian pasti ingat dengan salah satu episode yang berjudul Gary Takes a Bath. Episode ini menceritakan tentang SpongeBob yang ingin memandikan Gary, namun Gary tidak mau mandi, dan SpongeBob kesulitan untuk memaksa Gary untuk mandi. Maka dari itu SpongeBob rela melakukan apapun demi bisa membujuk Gary untuk mandi, yakni salah satunya adalah dengan membujuk Gary dengan memanipulasi pikirannya menggunakan teknik subliminal message. Lalu tiba-tiba kita dikejutkan dengan kemunculan sosok wanita yang muncul di depan layar. Wanita itu memiliki wajah yang konyol, rambutnya yang naik ke atas, dan ada sound efek ketawa yang menurutku pribadi sangat menakutkan. Jujur, dulu waktu aku pertama kali nonton episode ini di TV waktu SD, aku sangat ketakutan melihatnya. Pada waktu itu, otakku tidak bisa mencerna dengan apa yang barusan aku lihat, karena scene kemunculan wanita creepy ini datang secara tiba-tiba, tanpa ada konteks sama sekali. Terus sebenarnya, dari mana origin dari foto wanita ini? Apakah ini adalah foto yang diedit, atau murni 100% adalah wanita yang asli? Ternyata foto wanita creepy tersebut diperankan oleh kru SpongeBob SquarePants yang bernama Meriwether Williams, yakni seorang penulis cerita SpongeBob SquarePants dari season 1 hingga season 3. Dan ya, dialah yang memerankan wanita creepy tersebut, tentunya dengan sentuhan editing. Begitulah kira-kira.
Demon Gold. Ini ada sebuah foto yang akan bikin kalian merinding. Gimana kalau kamar kalian malam-malam didatangi beginian? Jadi foto ini memperlihatkan ada seekor kambing yang sepertinya muncul tiba-tiba di kamar. Aku sangat yakin sekali kalau kambing itu bukanlah kambing yang kita kenal. Jika dilihat dari penampilannya, kambing tersebut sepertinya adalah jelmaan dari Baphomet. Entah kenapa kedua tanduk dan telinganya persis sekali dengan formasi pentagram. Apakah ini kebetulan atau emang hasil editan? Keseluruhan suasana di foto ini kelihatan sangat menakutkan sekali. Belum ada informasi yang pasti sejak kapan foto ini berkeliaran di internet. Namun ternyata setelah aku telusuri beberapa informasi, ternyata foto kambing iblis ini adalah sebuah screenshot dari trailer film yang berjudul Horror pada tahun 2002. Di trailer itu kalian bisa melihat sebuah scene pendek penampakan kambing tersebut. Sesuai dugaanku, kalau kambing itu adalah beneran kambing Dajjal. Aku gak tahu apakah di antara kalian ada yang pernah nonton film ini apa tidak. Tapi yang pasti, Doxley kambing iblis ini akhirnya bisa ditemukan. Let me hear your war cry. Ini ada sebuah gambar yang sangat creepy yang pernah aku temukan. Gambar ini memperlihatkan ada dua orang. Yang satu posisi tegak sambil diam, dan yang satu memiliki wajah yang sangat tidak wajar sekali, sambil mulutnya mangap. Kenapa ada banyak sekali gambar-gambar aneh seperti ini bermunculan di internet? Ini adalah gambar terkutuk yang pernah aku temui. Lalu sebenarnya dari mana asal gambar freaky ini? Apakah ini adalah screenshot dari film horor atau murni adalah editan? Ternyata gambar ini berasal dari video YouTube yang bernama Let Me Hear Your War Cry yang diupload pada tahun 2010, dan video itu mendapatkan 6,7 juta views. Dan video ini malah lebih parah lagi. Kalian bisa tonton sendiri videonya. Jadi ternyata video tersebut merupakan scene dari film yang berjudul Full Metal Jacket. Scene dimana kedua orang itu saling berteriak. Sepertinya kalian udah pada tahu scene ini. Dan wajah creepy itu merupakan wajah manekin satu ini. Bahkan aku baru tahu kalau ada manekin dengan mulut mangap seperti ini, men. So begitulah video editan creepy ini bisa menjadi sangat viral dan ditonton oleh banyak orang.